Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dikutip dari kitab Tauhid karangan Mama Musyonif Muhammad bin Abdul Wahab, dan diterjemahkan oleh M. Yusuf Harun M.A., bahwasannya mengamalkan Tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa terlebih dahulu. Oke sahabat, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Dan surat Al-Mu'minun ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Alhamdulillahirobbilalamin. Lanjut Al-Kisah. Aku berada di sisi Said bin Zubair, lalu ia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Kemudian aku menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang melaksanakan salat, karena aku disengat kalajengking. Lalu ia bertanya kepadaku, lalu apa yang kau lakukan? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Yang dimaksud dengan ruqyah dalam Islam atau yang diperbolehkan di dalam syariat Islam ialah penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa. Lalu ia bertanya lagi, mendorong kamu melakukan hal itu? Aku menjawab, yaitu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asisyah, baik kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku menjawab, dia menuturkan hadis kepada kami dari Buraidah bin Husayb, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain, atau terkena sengatan. Tahukah sahabat apa itu penyakit ain atau makna dari penyakit ain? Ain, yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang, melalui pandangan matanya. Disebut juga penyakit mata. Dan yang dimaksud dengan disengat di sini adalah, disengat oleh hewan yang berbisa seperti contoh kalajengking, ular, laba-laba dan yang lainnya seperti hewan-hewan yang mempunyai bisa yang dapat mematikan atau menjadikan sakit karenanya. Kemudian An Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadits kepada kami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi, bersamanya sekelompok orang, dan seorang nabi, bersamanya satu dan dua orang saja, dan nabi yang lain lagi tanpa ada seorang pun yang menyertainya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak jumlahnya, aku mengira bahwa mereka itu umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, bahwa mereka itu adalah Musa dan kaumnya. Tiba-tiba aku melihat lagi sekelompok orang yang lain yang jumlahnya sangat besar, maka dikatakan kepadaku, mereka itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa lebih dahulu. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya, maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, barangkali mereka itu orang-orang yang telah menyertai Nabi dalam hidupnya, dan ada lagi yang berkata, barangkali mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam hingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan yang lainnya menyebutkan yang lain pula. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta ruqyah, tidak melakukan tatayur. Tahukah sahabat apa itu tatayur? Tatayur ialah merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Oke lanjut. Dan tidak pernah meminta lukanya ditempeli besi yang dipanaskan,
Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian Ukasyah bin Muhsan berdiri dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Kemudian Rasul bersabda, ya, engkau termasuk golongan mereka. Kemudian seseorang yang lain berdiri juga dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Rasul menjawab, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dilihat dari paparan di atas maka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu. Salah satunya atau sebabnya karena tidak memintakan dirinya untuk diruqyah kecuali dengan dua perkara, yaitu penyakit ain dan disengat atau terkena sengatan binatang berbisa. Nah sahabat, jika seseorang terkena penyakit ain atau sihir atau santet, terus memintakan dirinya untuk diruqyah bukan atau tidak secara syariat Islam, dilarang ruqyah. Yang dimaksud tidak sesuai dengan syariat Islam adalah memintakan ruqyah atas dirinya kepada para ahli sihir atau paranormal yang bekerja sama dengan jin-jin kafir. Mereka melantunkan ajian-ajian atau bacaan yang bukan sesuai yang diajarkan oleh baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat, dari paparan di atas dapat kita simpulkan kandungannya al-ayat dan al-hadis seperti berikut ini. Kandungan bab ini, 1. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. 2. Pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. 3. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, karena beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan. 4. Pujian Allah kepada tokoh para wali Allah, para sahabat Rasulullah, karena bersihnya diri mereka dari kemusyrikan. 5. Tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempeli dengan besi yang panas, dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. 6. Tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. 7. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadits tersebut tidak akan mendapatkan kedudukan yang demikian tinggi kecuali dengan adanya pengamalan. 8. Semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. 9. Keistimewaan umat Islam dalam kuantitas dan kualitasnya. Dan yang terakhir, 10. Umat-umat terdahulu telah ditampakkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat pangeran semua, terima kasih sudah mendengarkan serta menonton, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar dapat upload setiap hari. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin.